Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu, untuk kami mendengar suara Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, kami buka hati dan pikiran kami untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, bertekun sampai akhir mendatangkan upah. Wahyu 14 ayat 12 menulis, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Kolose, Paulus menasihati, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23 menulis, seberapa jauh kita bertekun di dalam Tuhan? Seberapa tekun kita dalam doa, membaca, serta merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita bertekun menjalankan ibadah kita? Bertekunkah kita dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketekunan, mari kita belajar dari seorang Salomo. Tercatat di dalam 2 Tawarik 8 ayat 1 sampai 18. Sepintas kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Salomo dalam menjalankan ibadah terlalu rumit. Ada saja korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Ada juga yang dipersembahkan pada hari-hari khusus seperti Sabat, bulan baru, hari raya, dan sebagainya. Meskipun demikian, Salomo melakukan semua itu dengan sukacita. Salomo dengan tekun dan setia menjalankan ibadahnya kepada Tuhan. Ia tidak setengah-setengah tanpa memperhitungkan semua yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya sudah seharusnya mencontoh apa yang dilakukan Salomo. Bukan saja harus membangun ibadah, tapi juga harus memelihara dan menjaga kehidupan ibadah kita. Itu juga membutuhkan ketekunan dan kesetiaan kita. Di dalam ketekunan terkandung unsur kemauan, yaitu niat untuk beribadah dengan sungguh. Bukan hanya sekedar beribadah atau beribadah hanya sebagai kegiatan mingguan atau kebiasaan saja, namun kita harus menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan. Sama seperti orang yang bernafas setiap hari. Mengapa kita harus bertekun dalam ibadah? Sebab dalam ketekunan selalu ada janji yang Tuhan sediakan. Seperti dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36 menulis. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ketekunan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan orang Kristen atau tolak ukur kekristenan kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa apapun jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Salomo dalam Amsalnya berkata, dalam tiap jerih payah ada ketekunan. Amsal 14 ayat 23 menulis. Pertanyaannya, sudahkah kita bertekun? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Tolong kami untuk kami selalu menjadi orang yang bertekun di dalam ibadah kami, di dalam doa-doa kami, di dalam pembacaan firman kami, di dalam kami mendengarkan renungan firman-Mu. Mampukan kami mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami, bukan hanya sebagai pendengar saja. Berkati para pendengar saat ini dengan segala persoalan, problem, pergumulan, cita-cita dan kerinduan. Engkau yang tahu, Engkau yang akan menjawab semua yang menjadi doa-doa mereka. Berkati yang sakit diberikan kesembuhan, berkati yang mencari pekerjaan, berkati yang mencari jodoh.
berikan yang terbaik. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.